Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Tinasti dengan NIM N0212011035 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode rehabilitasi terumbu karang yang merupakan tugas dari mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuni Rahim. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem khas di perairan laut tropik yang tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Keanekaragaman terumbu karang yang ada di Indonesia tergolong cukup tinggi, di mana terdapat sekitar 450 spesies dengan 70-80 genera karang. Terumbu karang dapat merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthella. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria dari kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa terdiri dari dua subkelas yaitu Hexacoralia dan Octocoralia. Hewan ini memiliki bentuk yang unik dan beraneka ragam rupa yang dapat menghasilkan CaCO3. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau di daerah yang masih terkena cahaya matahari, kurang lebih 50 meter di bawah permukaan air laut. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan yang hidupnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, salinitas, sedimen, eutrofikasi, dan kualitas perairan. Selanjutnya yaitu terumbu karang memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Adapun fungsi ekologisnya yaitu sebagai penyedia pangan melalui perikanan perairan karang, pelindung pantai sebagai pelindung pantai yang sebagai pemecah ombak, tempat hidup dan berkembang biak berbagai biota, dan sebagai bahan baku obat-obatan. Adapun manfaat ekonominya yaitu sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir melalui perikanan karang, sebagai spot penyelam wisata bahari, dan sebagai sumber karang hias untuk kebutuhan akuarium laut. Terdapat dua faktor penyebab kerusakan terumbu karang yaitu aktivitas antropogenik dan faktor alam itu sendiri. Yang pertama yaitu faktor aktivitas antropogenik. Yang pertama, praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom, jaring insang, pukat, serta racun lainnya. Kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan menggunakan bom ikan atau racun tidak hanya membunuh ikan, tetapi juga dapat merusak terumbu karang. Banyak daerah penangkapan ikan di Indonesia yang menggunakan bom ikan yang telah menghancurkan 80% lebih karang yang ada. Yang kedua yaitu aktivitas ekstraksi seperti penambangan karang. Aktivitas ekstraksi ini untuk koleksi atau untuk bahan bangunan atau jalan dan pemanenan biota karang yang dapat merusak karang. Yang ketiga yaitu pembangunan pesisir yang menyebabkan degradasi lingkungan seperti reklamasi pantai, penebangan hutan, pengerukan, pengembangan pemukiman atau industri, pembuangan limbah atau sampah, kegiatan pertanian, penambangan pasir laut, kegiatan penjangkaran kapal, tumpahan minyak. Air yang jernih serta nutrien yang dibutuhkan oleh terumbu karang untuk tumbuh sehat. Segala aktivitas pembangunan di darat, terutama di wilayah pantai, akan meningkatkan jumlah nutrien dan sedimen yang mengalir ke laut. Selain itu, pupuk hasil kegiatan pertanian yang masuk ke perairan dapat meningkatkan sedimen dan nutrien yang ada di laut. Sedimen juga berasal dari pembukaan hutan yang ada di daerah pedalaman. Sedimen menyebabkan karang tidak cukup memperoleh sinar matahari, sehingga terumbu karang akan sulit untuk tumbuh. Yang keempat yaitu peningkatan suhu perairan akibat global warming dan peningkatan keasaman perairan. Dalam 100 tahun terakhir, suhu di lautan mengalami peningkatan sebesar 0,7% yang dikarenakan jumlah emisi karbon dioksida yang meningkat. Terumbu karang yang terpapar oleh suhu yang tinggi dalam durasi waktu yang cukup lama dapat mengalami pemutihan karang atau coral bleaching. Hal tersebut dikarenakan keluarnya zooxanthella dari jaringan karang sehingga karang kekurangan nutrisi serta berwarna pucat. Apabila kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus,
maka karang maka karang akan mengalami kematian. Selanjutnya yaitu faktor alami, yang pertama yaitu bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, badai, dan tsunami. Yang kedua yaitu pemangsaan alami oleh predator karang, yang bisa dilakukan oleh siput laut dan juga bintang laut yang dapat merusak terumbu karang. Yang ketiga yaitu perubahan salinitas, yang akibat banjir air tawar yang ada di daratan atau melelehnya gunung es akibat pemanasan global, dan penyakit karang yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya yaitu metode rehabilitasi terumbu karang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu teknik transplantasi karang, terumbu karang buatan, maupun metode akresi mineral atau biorok. Yang pertama yaitu transplantasi karang. Transplantasi karang merupakan pencangkukan atau pemotongan bagian karang hidup dalam ukuran kecil, sekitar 7 cm, kemudian dibesarkan dalam nursery ground atau tempat meletakkan substrat yang berisi potongan karang hidup untuk dibesarkan menjadi anakan karang. Pemilihan metode transplantasi karang sebaiknya dipertimbangkan untuk mengetahui cara yang relatif dan mudah sehingga lebih efektif dalam proses pembuatan karang. Terdapat beberapa metode untuk transplantasi karang yang umum digunakan. Yang pertama itu metode patok. Metode patok merupakan metode yang menggunakan patok kayu tahan air atau besi yang dicat anti karat, kemudian ditancapkan di dasar perairan. Yang kedua yaitu metode jaring, yaitu metode yang menggunakan jaring atau tali ris yang berukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu metode jaring dan substrat, merupakan metode yang menggunakan jaring yang dilengkapi dengan substrat yang terbuat dari semen, keramik, atau gerabah dengan ukuran 10 x 10 cm. Selanjutnya itu metode jaring dan rangka, yaitu metode transplantasi dengan menggunakan rangka besi anti karat dengan ujungnya terdapat kaki masing-masing sepanjang 10 cm, yang bagian atasnya ditutupi oleh jaring. Yang terakhir yaitu metode jaring, rangka, dan substrat, merupakan metode dengan perpaduan antara metode jaring dengan substrat, di mana diameter substratnya lebih dari 10 cm dengan tebal 2 cm dan panjang patok mencapai 5-10 cm. Metode yang kedua yaitu terumbu karang buatan, di mana terumbu karang buatan mampu menyediakan tempat bagi karang berkoloni atau berbagai jenis organisme laut. Seperti contohnya yaitu bola-bola karang atau reef ball dan biorefleks. Bola-bola karang atau reef ball merupakan struktur berbentuk bola yang umumnya digunakan untuk membangun struktur karang buatan. Bola karang memiliki rongga yang cukup besar, sehingga organisme dapat masuk ikan dapat masuk ke dalam bola karang ini. Selain itu, pH pada bola karang yang spesifik memungkinkan kolonisasi karang dan pertumbuhan organisme dapat berjalan lebih cepat. Selain berbentuk bola-bola, terdapat terumbu karang buatan yang berbentuk kubah atau piramida, seperti yang terlihat pada slide PPT ini. Metode yang ketiga yaitu metode biorok, merupakan metode yang ditemukan oleh Prof. Wolf Hilberts pada tahun 1979. Nah, metode ini merupakan teknik terumbu karang buatan melalui proses akresi mineral dengan menggunakan struktur kerangka kokoh yang dialiri oleh arus listrik bertegangan rendah. Teknologi ini memanfaatkan proses elektrolisis dengan adanya anoda dan katoda, sehingga menyebabkan mineral yang terlarut dalam air dapat membentuk endapan padatan mineral yang menempel pada struktur kerangka. Mineral yang mengendap adalah kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Kedua mineral ini penting karena merupakan struktur dasar dari terumbu karang. Karena pengakresian mineral yang terjadi secara cepat, maka bibit terumbu karang yang ditanam ke struktur biorok dapat tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan karang dengan metode ini terbukti 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan alami. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai metode rehabilitasi terumbu karang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.